nyampe 50%. Karena kalau yang sudah kita lakukan review mulai kurikulumnya, alurnya, struktur itu sampai dengan hari ini bersama-sama teman-teman di Prodi kita sedang mengerjakan rancangan mata kuliah sesuai dengan yang ada di lampiran buku panduan itu. Namun memang belum sepenuhnya selesai karena ada beberapa yang perlu kita pelajari, learning by doing. Jadi belajar langsung praktek gini. Gitu. Mungkin tadi Pak Panjenengan tadi Pak Tatu tadi kan ngomong katanya mau ngasih sharing info atau ngasih sharing pengetahuan bagaimana cara menyusun CPL tadi itu yang saya tunggu-tunggu ini hari ini nih saya. Jadi selama ini masih belum ini Bu ya. Artinya yang dikerjakan teman-teman IKA CP-nya masih kesulitan nggih. Artinya belum untuk yang KKNI, yang KKNI kemarin sampai dengan kita mendapatkan review dari asosiasi itu sudah sih, tinggal meyakinkan diri apa yang kita kerjakan itu benar gitu loh Pak. Jadi kalau dari asosiasi sudah dianggap oke, benar. Unsur-unsurnya yang ada di CPL itu misalnya menyangkut sikap, pengetahuan, terus kemudian attitude, apalagi ada beberapa poin itu ya Pak ya, ada empat. Enggak ada 4 lah. Itu sudah kita ada dokumennya. Cuman kan untuk yang bicara kita kaitkan sama MBKM kami belum yakin seperti apa bentuknya. Enggak itu. Yang dokumen kurikulum sampai di situ Pak, kita masih kalau bentuk jadinya belum. Masih kalau untuk kerjasamanya mungkin untuk kerjasamanya untuk yang 4 program masing-masing program kita sudah ada mitra, beberapa sudah tahap audiensinya selesai dan insya Allah Rabu ada yang sudah MOU Rabu besok. Dari 4 program itu sama yang rencana hari Jumat. Jadi Rabu insya Allah fix MOU 1, Jumat itu yang positif 1, kalau memang yang 2 itu kan memang posisi di luar kota, yang hari Jumat ada 3. Jadi ini kalau Bu memang Masnya ada MOU yang keluar nggih Bu nggih. Maksudnya enggak mendatangkan nggih. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti gimana Pak? Artinya Bapak Ibu ada yang keluar nggih. Maksudnya untuk misalnya tanda tangan MOU atau mengadakan FGD itu perlu keluar. Artinya tidak mengundang beliau untuk ke sini. Ada yang seperti itu. Nah, jadi kalau agenda kami bicara MOU, tahapannya begini Pak. Kita ketemu yang pertama audiensi, bicara terkait program dan rancangan itu via apa Bu? Via daring, via langsung face to face nggih. Kita jadi memang kita keluar berangkat. Atau kita yang berangkat. Nggih. Karena betul. memang di RAP untuk prodi saya agendakan kita yang berangkat. Mungkin Bapak Ibu yang seperti Bu Masnya yang keluar jangan lupa kalau seperti itu SPPD-nya nggih. Karena SPPD-nya itu dari universitas gitu. Seperti kalau teman-teman yang kemarin penelitian itu kan untuk yang keluar kan kita nggak boleh tuh bikin SPPD sendiri, ya itu harus formatnya harus dari universitas. Kalau SPPD-nya dari fakultas nggak bisa mungkin, nih Pak? Saya belum pernah ini sih Bu ya, termasuk penelitian tuh dulu belum berani pakai yang fakultas dulu. Semuanya dari kalau penelitian kan dari LP4M misalnya. Kemarin dari LP4. Kalau acara gini yang kami misalnya dengan lembaganya itu sama-sama perguruan tinggi, kami mengajukan ke rektor SPPD. Dan untuk rencana yang misalnya yang wilayah lokal, kalau misalnya ngomong dengan desa, itu agenda kami fakultas atau prodi gitu Pak. Insya Allah gimana? masih cukup sih Bu ya legalisasinya. Insya Allah kalau masih di fakultas. Nah, yang penting tapi tidak prodi nggih. Yang penting bukan prodi gitu nggih. Karena prodi ini kan penyelenggara pengajaran dan pendidikannya nggih kan gitu. Karena unit pengelola UP apa unit UPS atau apa unit pengelolanya kan di fakultas gitu. Jadi paling enggak itu makanya yang saya tanyakan fakultas.
Oke, yang Pak Doni tadi kalau bisa MOU-nya itu ada di fakultas atau di universitas. Kalau lihat di buku pedoman sih, cuma nanti kita pastikan lagi. Oke, Bu Pak, kalau ada lagi? Nanti. Inilah kalau untuk SPPD tadi loh, kalau MOU kita rencanakan fakultas, maka SPPD juga cukup dari fakultas. Terima kasih Bu. Siap. Efektif dan efisien waktunya. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin lanjut ke Bu Hikmah ya, Bu Hikmah. Monggo Bu Hikmah dari ilmu pemerintahan. Waktu saya persilakan. Audionya Bu, jangan lupa audionya. Nah, di pojok. Audionya Bu Hikmah belum terdengar. Halo, audionya Bu Hikmah belum join. Nah, Oke. Udah? Sudah Bu, Sudah? Monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk prodi kami, prodi program studi ilmu pemerintahan, alhamdulillah untuk progres sampai hari ini untuk membuat buku kurikulum yang berbasis MBKM, alhamdulillah boleh dikatakan 75% sudah berjalan karena sangat dibantu oleh buku kurikulum KKNI tahun kemarin. Karena tahun kemarin kami prodi ilmu pemerintahan sudah menyusun kurikulum KKNI 2019 itu boleh dikatakan sudah selesai ya, tapi selesainya ini benar apa enggak, memang jujur kami, saya pribadi Kaprodi ini, Kaprodi IP belum ini benar apa enggak, tapi sudah diserahkan kepada Bu Asih. Bu Asih yang pada waktu itu beliau masih ketua PPAI. Untuk proses ke MBKM memang menyesuaikan. Saya kira tidak penyesuaiannya pun tidak begitu banyak. Boleh dikatakan 75% lah. Dan untuk RPS sama CPL-nya alhamdulillah kami juga banyak dibantu oleh asosiasi kami yaitu KAPSIPI dan asosiasi ADIPSI. Nah, yang saya pertanyakan Pak Tata, saya itu sampai hari ini untuk MOU masih gamang, masih ragu. Ada 4 program di IP ini, yang 2 ini sudah berjalan seperti biasa, yaitu magang dan praktikum. Magang dan praktikum ini kan sudah berjalan. Apakah ada MOU lagi untuk MBKM? Itu yang pertama Pak Tatas. Kalau yang kedua, memang sudah memang harus MOU ya, yang kemanusiaan, proyek kemanusiaan dan proyek independen. Itu artinya aja, magangnya sudah dilaksanakan sama Bu Hikmah itu sebelumnya sudah ada MOU-nya sebelumnya. Iya, sudah. Terus masa berlaku MOU-nya masih aktif atau gimana? Iya, sampai 2001. Oh gitu. Sekarang mungkin kan masih 2020 ya. Mungkin bisa dilanjutkan atau dilakukan peninjauan aja sih, Bu. Tapi yang tanda tangan dekan memang enggak apa-apa ya, bukan universitas. Enggak apa-apa, atau Bu. bagaimana? Itu yang saya diskusikan sama Pak Doni tadi kan. Jadi kalau memang di buku panduan itu memang tugasnya SOP-nya yang membuat MOU itu universitas dan fakultas ranahnya. Gitu loh, bukan prodi. Jadi memang enggak masalah. Yang penting kalau di tahunnya sampai 21 mungkin bisa ditinjau kembali gitu. Jadi tadi kan Bu Hikmah bilang apakah perlu membuat lagi MOU-nya kan gitu kan ya. Nah, ini mungkin perlu ditinjau kembali, mungkin diperpanjang kerjasamanya atau seperti apa gitu. Jadi lebih kita mengutamakan legalisasinya gitu loh, Bu. Gitu. Bukan pragmatis sih, bukan pragmatis, tapi kita lebih secara administrasi gitu ya, secara administrasi kita terpenuhi gitu aja sih. Harus buat lagi ya Pak Tata? Ya kan Ibu kan dalam durasi kontrak ini kan juga harus menghabiskan anggaran untuk FGD dan sebagainya kan. Nah, itu kan bisa manfaatkan Bu Hikmah bisa memanfaatkan untuk itu gitu. Siap. Paham ya Bu Hikmah ya? Maksud saya ya. Siap. Ya, sudah Bu Hikmah. Mungkin sementara itu nanti kalau secara teknis ada kesulitan atau apa belum paham nanti saya konsultasi sama jenengan. Konsultasi sama yang expert saja. Ya, kita diskusi bersama lah gitu ya. Terima kasih Bu Hikmah sama-sama. Selanjutnya mungkin kalau Pak Hari nanti nggak usah Pak Hari ya. Nanti langsung saya wakili
saya tunjukkan ke teman-teman. Mungkin yang Pak Kasnowo nggih, terakhir Pak Kasnowo. Monggo Pak Kasnowo. Lah iki lakone iki. Monggo Pak Kas, audionya jangan lupa join audionya. Ayolah, HP-nya kan baru. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini laporan ya intinya ya. Ya, yang penting CPL-nya Pak Kas, apakah CPL-nya sudah sesuai SNDP minimal atau mungkin asosiasi? Gini, pertama saya melaporkan terkait dengan apa ya tadi yang mungkin di MOU dulu mungkin MOU beberapa sudah karena terkait dengan program di prodi manajemen itu ada KKN tematik kan ya itu beberapa ke desa-desa sudah kita sudah tanda tangan MOU. Untuk yang magang juga sudah ada beberapa UKM dan perusahaan dan besok kita masih lanjut untuk MOU-nya sudah. Terus, coba Pak, ya. Yang itu tadi Pak, yang nomor 1, 2. Ini Pak Kas ya. Jadi apa? Yang mohon maaf ya, yang berkaitan dengan MOU itu memang wajib ya di dokumen nomor 3. Tetapi implementasi dari kerjasama itu paling enggak bisa dilihat dari kurikulumnya gitu. Jadi apakah kurikulumnya sudah sesuai SNDikti, terus kemudian KKNI-nya. Nah, nggih. Nomor 1 dulu Pak itu. Kalau nomor 1 nggak perlu disampaikan. Kalau nomor 1 kan otomatis laporan kemajuan jadi otomatis kan gitu sampai di yang mungkin yang nomor 2. Nomor 2 terkait dengan capaian pembelajaran. Kebetulan kita juga sudah menyusun beberapa dan besok hari Kamis baru pemantapan dengan pakar itu baru terlaksana hari Kamis. Nah, jadi kita menyodorkan kurikulum kita itu ya biar dikoreksi ke sana, kemarin dikirim. Nah, besok kita hari Kamis itu terkait dengan peta kurikulum, RPS, rubrik dan portofolio. Notebooknya juga capaian pembelajaran juga akan lebih dibahas secara detail itu di hari Kamis dengan pakar itu baru mau dilaksanakan yang ini kita melihat capaian pembelajarannya seperti apa dan bagaimana itu sesuai dengan prodi manajemen atau tidak itu baru dibahas dengan pakar baru mau besok hari Kamis. Jadi tetapi kita sudah punya petanya, sudah punya rank-rankannya dan sudah kita serahkan ke pakarnya biar dibaca-baca sehingga hari Kamis itu nanti sudah ada gambaran yang lebih jelas gitu ya. Artinya finalisasi CPL Prodi itu paling enggak hari Kamis gitu ya. Ini untuk Prodi manajemen. Untuk untuk CPL Prodi artinya finalisasinya masih hari Kamis gitu ya. Oh iya. Oh gitu. Oke. Artinya biar saya juga punya gambaran gitu loh apa persentase gitu masing-masing prodi itu seperti apa. Artinya selama ini teman-teman masih kesulitan atau ada kendala nyusun CPL-nya kayak Bu Masnya tadi mungkin sudah ada forum tapi masih kesulitan dari mana ngambilnya mungkin gitu. Kalau saya sempat konsultasi di Forum Manajemen Indonesia FMI itu untuk yang berkaitan dengan MPKM memang belum terbahas secara detail. Jadi belum kayak kalau di bahasa Indonesia tadi kan diadopsi kan sudah terbantu dari forum asosiasi bahasa Indonesia dan kalau yang Bu Hikmah tadi juga terbantu gitu kan ya. Manajemen kebetulan asosiasinya saya belum menemukan yang benar-benar menggarap terkait dengan kurikulum MPKM. Ya, nanti saya bantu Pak Kas. Di sini Pak Kas. Ada gambaran. Ya. Oke, terima kasih. Oke, Pak Kasnowo nggih. Paparannya sudah disampaikan. Bapak Ibu semuanya masih mendengar suara saya nggih. Ya, ini mohon maaf ini saya bukan mengajari atau apa. Bukan memworkshopkan sih, sharing aja dari beberapa referensi yang sudah saya dapatkan dan setelah kita mendatangkan narasumber. Ini sudah kelihatan nggih Bapak Ibu nggih di share screen-nya. Bapak Ibu
gadgetnya? Sudah kelihatan dokumen ini? Mohon dikonfirmasi. Belum. Ini saya share ini. Belum. Bentar, saya share ulang ya. Saya share. Nitro. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu ya? Ya, terima kasih. Nah, ini adalah kita ngomongin kurikulumnya, karena yang menunjang implementasi dari MBKM sendiri itu nomor satu pasti kurikulumnya, dan kurikulum yang menyusun adalah teman-teman Kaprodi dan tim. Nah, minimal di sini di buku panduan yang sudah dilonceng itu adalah dokumen kurikulum itu ada ini Bapak Ibu ya, identitas prodi, isinya ada apa saja, termasuk visi misi, gelar lulusan, evaluasi kurikulum dan tracernya, landasan pengembangan kurikulumnya, nanti Bapak Ibu bisa adopsi dari buku panduan juga, rumusan visi misi Bapak Ibu juga bisa ngambil di borang, SKL CPL ini ada 4 nih Bapak Ibu, di buku panduan itu ada sikap, keterampilan umum, pengetahuan dan keterampilan khusus. Nah, yang sikap dan umum itu minimal diadopsi dari SN Dikti, minimal. Jadi Bapak Ibu nggak boleh mengurangi. Mau diplek disamakan boleh. Jadi kurikulum Bapak Ibu sudah sesuai SN Dikti. Mau ditambah lebih bagus. Nah, nambahnya dari mana? Nambahnya bisa dari asosiasi, bisa dari forum prodinya sendiri. Nah, nariknya dari mana? Itu bisa narik dari visi misinya. Terus kemudian ada penetapan bahan kajian, pembentukan mata kuliah, matriks, RPS, rencana implementasi hak belajar 3 semester, dan mekanisme pelaksanaan kurikulum. Ini ada hubungannya dengan SPMI. Nanti SOP-nya yang dikerjakan sama teman-teman pendamping akan disesuaikan dengan yang ada di PPAI atau di penjaminan mutu. Nah, setidaknya ada yang lain tadi, itu adalah tanggung jawabnya Bapak Ibu semuanya. Ya, minimal Bapak Ibu ya. Di sini minimal. Nah, ini saya tunjukkan beberapa yang sudah dikerjakan sama teman-teman di prodi. Nah, ini dari sub-sub tadi yang dipaparkan di panduan, kita sudah mengisi ya Bapak Ibu ya. Ini identitas prodi, saya ngambil dari websitenya UNIM, terus kemudian maps-nya juga tinggal di screenshot aja. Terus kemudian fakultas, saya jelaskan kita punya berapa fakultas, terus kemudian yang memimpin fakultas sekarang siapa, saya sampaikan di sini. Terus kemudian prodi, saya jelaskan mulai dari SK pendiriannya, izin operasional, terus kemudian sejarah prodi dimulai dari awal sampai sekarang. Terus kemudian saya lampirkan Bapak Ibu dosen prodi beserta biodatanya, termasuk NIDN, Bapak Ibu, barangkali ada jabatan akademinya boleh juga. Akreditasi prodinya bisa B itu seperti tahapannya dari tahun ke tahun seperti apa, ini juga saya sampaikan. Bapak Ibu kalau mau langsung B juga monggo silahkan, karena harus disampaikan di sini. Terus kemudian ada jenjang pendidikan. Nah, ini harus mengacu pada KKNI. Karena di KKNI itu ada 2 Bapak Ibu ya. Ada yang berbasis pengembangan keilmuan, ada yang berbasis pengembangan keahlian. Nah, ini seperti D1 sampai D4. Jadi levelnya sama-sama di sini. Cuma di sini kita bilangnya harus S1 atau di level 6. Nah, nanti di level 6 itu ada apa saja yang harus dikuasai, itu nanti di buku KKNI sudah ada. Terus kemudian gelar lulusannya, gelar lulusan Bapak Ibu di sini kalau pengen update itu bisa ini download ini keputusan Menristek nomor 57 tahun 2019. Ini yang saya dapatkan, mungkin Bapak Ibu ada yang lebih baru, monggo bisa di-share lagi. Nah, ini masuk rumpun ilmu apa, gelarnya apa, nanti Bapak Ibu bisa ngambil dari ini, dari Kemenristek nomor 57 MKPT 2019 untuk gelarnya. Visi misi ini simpel aja, poster visi misi. Terus kemudian ini adalah evaluasi dan tracer. Nah, ini yang kita masih bingung juga di evaluasi kurikulumnya ya Bapak Ibu. Ini belum selesai, ini saya kosongi. Nah, mekanismenya evaluasi kurikulum ini Bapak Ibu mungkin bisa nyari-nyari referensi di Google atau mungkin di buku panduan, tetapi saya juga masih bingung. Gimana sih mekanisme? Yang jelas evaluasi kurikulum di sini pasti atau harus melibatkan penjamin mutu. Pasti. Kalau kita ngomongin evaluasi kurikulum, nah setidaknya cuma kemarin Bu Nurdiana sudah saya konfirmasi, itu kalau nggak salah masih ini sih, istilahnya masih
draft-draft untuk mekanismenya, tapi hasil evaluasinya sepertinya masih belum ada. Karena saya rasa memang belum dilaksanakan gitu Ibu ya. Jadi memang belum, sama penjamin mutu memang belum dilaksanakan ke masing-masing prodi. Akhirnya beliau juga belum punya untuk laporan evaluasinya. Nanti Bapak Ibu bisa mensiasati sendiri nggih untuk evaluasi kurikulum. Yang jelas nah, mungkin untuk apa SOP-nya, prosedurnya mungkin kita samakan. Nah, mungkin kita langsung gali ke Bu Nurdiana. Nah, ini tracer study. Bapak Ibu bisa melakukan tracer study sendiri. Terus kemudian tujuannya jelas ya untuk memetakan masukan-masukan dari alumni atau stakeholders ya, sejauh mana alumni kita. Nah, ini mungkin di Borang sudah ada Bapak Ibu ya. Terus kemudian yang paling penting adalah landasannya. Landasannya kalau di buku panduan tidak sebanyak ini Bapak Ibu. Ada beberapa yang jelas pasti ada yuridis. Ya, Bapak Ibu bisa menambahkan yang penting minimal dari buku panduan. Nah, landasan yuridis ini pernah disampaikan oleh narasumber dari Dirjen Dikti. Kalau tidak baru, kalau tidak mengacu pada landasan yuridis yang baru, itu nanti ditolak. Ya, Bapak Ibu, ini mohon dipastikan landasan yuridisnya ini sudah tidak ada yang usang, ada yang basis, atau yang sudah nggak berlaku. Nah, cari yang baru, termasuk yang tadi disebut Pak Doni tadi, yang SN Dikti nomor 3 tahun 2020. Pasti harus masuk di sini. Nah, yang warna merah ini bukan merah sih, sudah hitam. Nah, ini kita masih menunggu ya Bapak Ibu. Insya Allah mungkin disamakan dengan ini boleh yang dari rektor, karena terkait dengan SOP perkuliahan ini insya Allah masih sama, tapi ini kemarin Pak Inu saya tanya ini yang terbaru belum ada, malah ujung-ujungnya kita disuruh nyusun. Nah, ini yang masih kita juga harus pikirkan sama teman-teman, Pak nyusun tak gitu ya. Ini mungkin kita Bapak Ibu menunggu aja yang baru seperti apa. Yang jelas itu tanggung jawabnya universitas kalau masalah SOP ini. Landasan filosofis Bapak Ibu silahkan ambil di buku panduan. Ini saya kasih gambar aja sih biar meyakinkan. Nah, terus kemudian untuk visi misi Bapak Ibu harus dijabarkan perumusannya seperti di Borang Prodi ya, unggul itu seperti apa, jiwa entrepreneurship itu seperti apa, itu misinya, tujuannya, strategisnya, terus kemudian ada university value. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa ambil aja di websitenya UNIM. Nah, terus kemudian, nah ini ya yang ditunggu sama Masnya tadi, ini saya sharing bagaimana caranya menyusun CPA. Yang pertama, Bapak Ibu pastikan dulu menyusun profil lulusan. Profil lulusan ini apa ya istilahnya? Kalau nanti lulus mau jadi apa gitu. Nah, itu ini prodi yang menentukan ya. Jadi bukan forum, bukan SN Dikti, tetapi prodi yang merumuskan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa diskusi dengan tim profil lulusannya seperti apa, dan kalau bisa ada deskripsinya minimal. Jadi kalau akuntan ini kalau di akuntansi kan luas gitu Bapak Ibu ya, ada akuntan publik, ada akuntan sektor publik, akuntan government lah. Tadi dijelaskan akuntan yang seperti apa. Oh, ini akuntan yang di perusahaan. Nah, itu harus dijelaskan deskripsinya. Terus kemudian kalau kita punya 5, yang terakhir ini yang kemarin sama narasumber ini istilahnya apa ya, disupport ya, dikasih apresiasi. Ya, jadi kalau bisa setiap prodi ini harus ada profil lulusan wirausahawan. Kalau di manajemen otomatis ya kalau di prodi yang lain kan kadang kan nariknya gimana, nah ini susah kan. Nah, ini karena di visi misinya dan implementasi MBKM itu harus ada wirausahawan karena sangat mendukung sekali karena ada program kewirausahaan. Nah, itu deskripsinya. Nah, CPL-nya tadi sudah saya jelaskan minimal dari SN Dikti ya Bapak Ibu. Ini SN Diktinya, ini saya buka. Di lampiran nanti dilihat. Jangan sampai salah ya Bapak Ibu. Di sini ada terapan, di sini ada sarjana. Kadang kalau kita nyusunnya dari kiri. Nah, ini tinggal copy aja, copy paste. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan di copy paste yang keterampilan umum dan sikap itu sama persis dengan SN Dikti karena minimal. Jadi boleh ditambah dengan asosiasi, boleh ditambah dengan forum prodi dan tidak boleh dikurang. Nah, kalau saya sih ngerjakannya saya copy paste semua, saya urutkan. Tapi yang sarjana ya Bapak Ibu jangan sampai lupa, karena ada perbedaan redaksional antara yang kiri dan yang kanan. Oke, ini yang berkaitan dengan ini umum atau apa ini tadi? Tadi yang
umum ya Bapak Ibu. Lah ini yang umum tapi untuk magister. Nah, sorry. Ini kita nggak perlu. Ini keterampilan umum. Nah, yang berikutnya sikap nih Bapak Ibu ya. Mungkin di atas tadi saya kelewatan. Nah, ini keterampilan umum, sikapnya mana ya? Kalau sikap kalau nggak salah sama Pak Arya, di atas ya. Oke, sorry. Di atas ini sikapnya. Ini mungkin. Nah, ini Bapak Ibu ya. Sikap sama ya untuk jenjang apapun. Ada A, B, C sampai J. Nah, ini sikapnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa copy paste di capaian lulusannya. Seperti ini ya. Saya ada sikap, saya kode dengan S1 untuk sikap 1, S2 dan sampai J tadi itu adalah dari Permendikbud nomor 3 atau SNDikti, tentang SNDikti. Nah, sisanya Bapak Ibu boleh nambahkan. Nah, kebetulan saya dari asosiasi. Nah, tadi kan ada Bapak Ibu yang belum tahu gimana sih nyari yang sudah final dari asosiasi. Nah, sebenarnya gampang Bapak Ibu, cuma saya baru tahu. Tinggal aja buka Google di sini. Terus kemudian Bapak Ibu bisa ketik CP Ristek, ya. Di Google ketik CP Ristek Dikti. Terus kemudian masukkan aja nama prodinya. Nah, silahkan di enter, diketik nama prodinya. Nah, nanti akan keluar seperti ini ya Bapak Ibu. Ini sudah keluar atau belum Bapak Ibu? Mohon maaf. Yang saya share ini. Halo, ini sudah keluar ya Bapak Ibu? Baik, maaf mungkin bisa. Sudah Pak. Nah ya ini adalah website dari CP Ristek Dikti. Nah Bapak Ibu tinggal diketik aja nama prodinya, tinggal di enter nanti akan keluar. Mulai dari S1, terapan, vokasi, profesi, dokter, magister. Nah Bapak Ibu pilih aja yang warna biru ini S1. Nah kalau di sini muncul statusnya draft final, ini final atau resmi dari asosiasi yang sudah di ACC sama Ristek Dikti. Jadi kalau diklik, nah nanti akan keluar ini akuntansi, sarjana sikapnya. Nah ini sikapnya, ini sudah mengacu pada SNDikti dan ditambah dengan dari asosiasi ini. Ya yang K ini adalah prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan, ini adalah tambahan dari asosiasi. Terus kemudian pengetahuan. Nah ini kan tadi, aduh sorry salah lagi. Banyak yang dibuka sih ini. Nah, tadi kan adalah sikap dan keterampilan umum, ya Bapak Ibu. Sekali lagi, minimal mengacu pada SNDikti dan ditambah dari asosiasi minimal, ya sikap dan keterampilan umum. Nah, untuk pengetahuan, nah ini kan Bapak Ibu kan merumuskan sendiri nih, yang keterampilan khusus dan pengetahuan. Nah, kan susah merumuskan CP itu kan susah, ada aturannya. Nah, nanti silahkan browsing kan, ada aturannya, ada harus mengacu pada taksonomi dan sebagainya. Nah, paling gampang Bapak Ibu boleh mengacu pada asosiasi, diplekkan saja, asalkan draftnya tadi sudah final, ya. Asalkan draftnya tadi sudah final. Nah itu Bapak Ibu copy aja semuanya. Artinya kurikulum yang kita terapkan nanti sudah mengacu pada SNDikti dan asosiasi, minimal ada standarnya. Nah kalau misalnya Bapak Ibu menambahkan, silahkan boleh. Nah ini kalau di saya ada tambahan dari prodi, yaitu menyelesaikan masalah manajerial yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kewirausahaan. Nah, ini dari mana Bapak Ibu? Karena tadi ada profil lulusan kewirausahaan. Nah, jadi seperti itu. Jadi nariknya setiap profil lulusan itu nanti harus jelas. Terus kemudian yang pengetahuan, nah ini boleh dari forum prodi dan paling aman Bapak Ibu ngambil aja dari asosiasi. Nah, caranya tadi ya Bapak Ibu masuk di Google, kemudian ketik CP Ristek, nanti dimasukkan keywordnya, prodinya, ambil yang sarjana. Nah ini sudah selesai Bapak Ibu. Jadi CPL Prodi itu sudah selesai. Tahapan yang selanjutnya menyusun bahan kajian. Nah bahan kajian itu apa? Itu di panduan ada istilahnya ya. Itu adalah kumpulan dari masing-masing ini ya, dari beberapa
referensi atau bidang yang diajarkan. Nah, ini sudah saya kode karena di akuntansi keuangan itu banyak sekali, mulai dari pengantar sampai lanjutan. Nah, ini sudah saya kelompokkan dan kita punya 14. Nah, karena bahasa Inggris itu kalau di akuntansi kan masuk di komunikasi skill, jadi dan bahasa Indonesia itu saya masukkan di K13. Jadi ini bebas, Bapak Ibu bisa mengklaster sendiri berdasarkan rapat di prodi. Setelah itu, nah ini harus menarik dari profil lulusan. Contoh akuntan, CP-nya apa? Bapak Ibu bisa ambil dari tadi, CP prodi tadi. Yang P1, P2, nah itu kan nanti menyesuaikan. Terus kemudian bahan kajiannya, kalau jadi akuntan itu perlu bahan kajian yang mana saja. Setelah itu baru Bapak Ibu bisa menulis mata kuliah. Ya, jadi kalau apa istilahnya akuntan itu CP-nya ini, bahan kajiannya ini, mata kuliahnya apa saja. Nah, baru ini nyambung. Jadi mata kuliah itu tidak boleh datang dari langit. Jadi kemarin kita nyusunnya datang dari langit gitu. Tiba-tiba oh ini dari mana? Oh ternyata dari sini. Kita baru tahu. Nah, ini saya bagi pengalaman dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, terus kemudian setelah ini selesai, tahapan selanjutnya ini adalah matrik dan peta kurikulum. Nah, matrik dan peta kurikulum ini kan panjang Bapak Ibu. Jadi saya nyusunnya di Excel. Oh, ini banyak sekali. Nah, ini saya copy dulu sikapnya, umumnya, KK dan pengetahuan saya copy ke bawah. Yang ke kanan ini adalah bidang kajian Bapak Ibu. Sebentar saya stop dulu. Saya share lagi Excel-nya. Oke. Ini Bapak Ibu kelihatan ya. Nah, ini K1, K2 sampai seterusnya. Nah, baru nanti dipetakan bersama-sama sama teman-teman di prodi. Ini akuntansi keuangan ini perlu nggak ini ya S2? Oh perlu, centang. Oh ini nggak perlu, nggak usah. Oh ini perlu, centang. Ini bersama-sama. Kalau mau sendirian ya monggo. Cuma kalau kemarin di akuntansi kemarin bersama-sama, jadi lebih ini ya, lebih apa ya, lebih mantap lah. Maksudnya dengan dari hasil keputusan bersama. Nah termasuk KU ini, nah Bapak Ibu yang perlu diingat ya, setiap mata kuliah, ini masih bidang kajian ya, tidak harus semuanya dicentang. Tidak harus semuanya dicentang ini untuk CPL prodinya. Tetapi dipastikan ke kanan ini di setiap CPL prodi itu harus ada yang tercentang. Contohnya misalnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu tidak harus semua bidang, tetapi dari segi bidang kajian harus ada yang dicentang. Nah, kebetulan kita di ilmu syariah pasti ya ini berkaitan dengan yang sikap yang pertama. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kalau ini sudah jadi, Bapak Ibu copy paste lagi di sheet yang berikutnya. Nah, baru ini keluar mata kuliahnya. Nah, kalau tadi kan keuangan, akuntansi keuangan. Nah, ini mata kuliahnya. Kalau di akuntansi keuangan itu ada apa saja? Ada PA1, PA2, AKM1, AKM2, AKL1, AKL2 teori dan analisa laporan keuangan. Nah, ini paling enggak kan sama. Karena bidangnya kan sama. Jadi Bapak Ibu kan paling enggak sudah copy paste saja dari yang pertama gitu. Karena ini masih satu bidang. Kalau misalnya, Bapak ini kan ada yang beberapa yang enggak sama. Karena ini P-nya beda. Nah, itu Bapak Ibu bisa centang sendiri, bisa kasih tambahan sendiri. Dan seterusnya sampai ini matriksnya. Matriksnya kalau di buku panduan itu adalah mata kuliah wajib, pilihan dan universitas. Nah, terus kemudian nanti ada tambahan kalau nggak salah ya, itu yang ditawarkan di luar prodi Bapak Ibu atau di istilahnya di luar universitas, yaitu yang ditawarkan seperti apa. Nah, itu kemarin kita juga masih buta sih, masih kesulitan, belum sampai ke sana. Yang penting kemarin kita masih nyusun ini pembelajaran di dalam prodinya. Nah, ini panjang Bapak Ibu, ini apa ya, tapi memudahkan, panjang tapi memudahkan. Contohnya misalnya ini mata kuliah metodologi penelitian. Nah, itu sikapnya itu apa saja sih? Oh, S2, S3, S4, S6 sampai dan seterusnya. Ini harus dipetakan di sini. Nah, kenapa? Nanti Bapak Ibu dosen kalau menyusun RPS, nah ini tinggal ngambil aja dari sini. Oh, pengantar akuntansi apa S5, SP7. Nah, ini di copy paste di RPS-nya. Jadi nanti Bapak Ibu dosen juga nggak akan kesulitan kalau ininya sudah jadi seperti itu. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu dari beberapa prodi yang mendapat IPA MPKM mungkin kalau ada yang sudah jauh dari saya monggo kalau untuk di-share. Kebetulan memang ini yang memang kita pahami dari beberapa referensi dan mendatangkan expert di kurikulum. Dan kebetulan yang kemarin kita undang
itu Bu Endang dari akuntansi UM itu kemarin juga dapat hibah 2 kali, itu 8 miliar dan 18 miliar ya untuk kurikulum saja, itu belum MBKM itu ya. Dan ternyata beliau juga ketuanya, dan alhamdulillah kemarin sih karena kita mendatangkannya 1 hari, jadi sebenarnya masih ada beberapa yang kurang. Nah, kalau kita mendatangkan lagi, anggarannya ada, tetapi beliaunya yang jadwalnya yang sudah penuh seperti itu. Monggo kalau ada tanggapan dari Bapak Ibu silahkan. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Monggo. Nggih, Pak Doni mungkin. Monggo Pak, enggak apa-apa. Nggih. Materi yang menarik, dan itu bisa jadi acuan buat prodi yang lain, khususnya PPI. Dan saya meyakini bahwa Pak Tatas dan Pak itu ringan tangan ya, mau memberi filenya, begitu nanti dibagi di grup. Ya. Nah, ini kan kebetulan ini sih Pak Doni ya, kebetulan kan ini kan kerja barengnya teman-teman prodi gitu ya. Jadi kalau Pak Doni menginginkan itu file-file yang mana ya mungkin nanti saya diskusikan dengan teman-teman di prodi. Yang jelas kalau untuk caranya mengambil kan tadi sudah saya kasih bocoran kan, itu ternyata di CP Ristek Dikti itu sudah ada draft yang diajukan oleh asosiasi dan dilihat di statusnya itu sudah disetujui atau belum. Kalau sudah disetujui artinya draft yang diajukan oleh asosiasi tadi sudah di ACC oleh Ristek Dikti, dan itu bisa digunakan oleh prodi manapun, khususnya yang sama gitu. Doni. Iya Pak. Mungkin barangkali monggo nanti bisa wapri atau di grup seperti itu biar tepat sasaran seperti itu. Tapi benar-benar itu bisa jadi acuan buat kami Pak yang masih meraba-raba ya, karena memang baru 3 kali kalau untuk PPI ya, untuk diskusi dengan para pakar, tapi belum mengarah secara teknis seperti itu. Kebetulan sekali saya lihat akuntansi mendapat narasumber yang tepat begitu ya Pak Tata, sehingga capaiannya sampai sejauh itu seperti itu. Ya, kemarin memang barangkali nanti saya wapri untuk bingung Pak Doni, memang sama dengan teman-teman kan selama ini yang kita ikuti kan webinarnya kan implementasinya terus maksudnya itu gimana. Saya tuh kebetulan juga dari pendidikan dan gitu ya, cuma saya lihat di RPS itu ini S-nya dari mana, ini dari mana, terus ada A3-nya dari mana juga nggak tahu. Dan kemudian saya mendatangkan itu tujuannya biar tahu lah dari mana sih itu, dan ini saya sharing ke teman-teman. Mungkin dari Bu Mas Nia mungkin yang tadi menunggu-nunggu, atau mungkin dari Bu Rini. Tapi saya lanjutkan lagi Pak Tata belum ya. Monggo. Nah, jadi saya harap nanti kita bisa berbagi Pak antara bahasa Indonesia dan akuntansi, atau nanti monggo. Kalau mau kerjasama ya kita tunggu Pak, siap. Kalau mau kerjasama, kan kerjasama juga bisa antara prodi kan gitu. Oke. Itu juga sedang kita bahas dengan ilmu komunikasi ya, karena juga ada materi yang sama. Tapi melihat informasi yang terkini di grup Telegram bahwa 1-10 November itu ada laporan kemajuan, dan sudah dibagi juga di grup terkait format ya. Itu format tidak ada template kalau saya lihat. Yang mungkin bikin kita kocar-kacir atau khawatir kan terkait luaran ya. Luaran nanti kita bisalah mengandalkan hasil dari akuntansi, nanti tinggal diganti NTT-nya ya, NTT-nya itu kita ganti seperti itu. Tapi untuk dokumen lain ada tanggung jawab besar sebenarnya, yaitu dari fakultas dan juga universitas. Nanti mungkin sejauh mana sebenarnya universitas melangkah seperti itu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, terkait yang juga bikin berpikir juga serapan anggaran yang 80% seperti itu Pak. 80% dari termin pertama. Nah, untuk prodi bahasa Indonesia sendiri itu paling baru berapa? Nah, saya merencanakan itu ada kolaborasi Pak, ada kolaborasi yang nanti bisa menyerap anggaran secara maksimal seperti itu.
Misalnya kita undang narasumber yang dari Belmawa misalnya. Kalau saya Pak Tatas kan punya kontak Pak Samsul Arifin ya. Kemudian nanti kita undang di luar jam kerja dan kita bisa pilih yang full board gitu loh Pak. Gini Pak Doni terkait dengan Pak Samsul, Pak Samsul kemarin kan sudah saya kontak dan beliaunya sebenarnya bisa. Nah sebenarnya kan masalah biaya untuk Pak Samsul itu kan kemarin sudah kita sepakati, yang 10% itu kan kita bisa ngambilkan urunan untuk ke teman-teman yang lain juga. Nah tetapi beliaunya yang sudah sangat full sampai konfirmasi terakhir sudah nggak ada lagi gitu, karena prodi-prodi kemarin juga belum konfirmasi dan dana hibah turun ke kita juga agak terlambat. Akhirnya Pak Samsulnya sekarang kayaknya kok ini nggak ada jadwal kalau kita undang untuk memberikan materi baik itu secara daring maupun secara face to face ataupun apa, itu beliaunya kayaknya susah gitu sekarang. Itu terkait Pak Samsul, Pak Doni. Ya. Pak Doni mungkin bisa kalau untuk kan ini berkaitan dengan anggaran karena minimal harus 80% dari termin pertama. Termin pertama pasti teman-teman kan gede kan ya. Kalau di akuntansi kan kecil. Teman-temannya kan kemarin yang dapat 60 juta termin pertama paling enggak kan berapa kemarin? 50-an ya. Terus 80% dari 50 itu baru. Nah, itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan dengan ini. Kalau mengadakan FGD paling enggak ribet memang mengundang Bapak Ibu. Kalau mengundang itu paling enggak ada transport untuk ke narasumbernya. Terus jangan lupa di PMK itu transportnya kalau nggak salah 250. Nah itu Bapak Ibu bisa mengundang berapa kali. Itu kemudian kalau mengadakan FGD dengan misalnya desa, lah itu sebenarnya lebih enak. Cuma kalau di desa narasumbernya kan kecil. Beda kalau kita mendatangkan expert. Kalau mendatangkan expert, karena kan dilihat dari jabatannya. Nah itu baru terasa kalau untuk ini mengeluarkan penyerapan anggaran. Iya. Kalau dibawa ke Sunrise saya yakin nanti malam habis Pak. Insya Allah. Saya kontak dengan Pak Kasnowo ya untuk manajemen seperti itu. Untuk kebetulan saya diskusi dengan prodi sejenis di Purworejo. Mereka sedang merencanakan workshop pelatihan untuk MBKM di hotel seperti itu. Nah barangkali ada konfirmasi langsung dari Pak Tatas untuk kegiatan di hotel. Saya pikir kan ada ya di SBM itu. Boleh Pak, boleh. Kalau di prodi sendiri mengadakan monggo. Kalau memang yang kemarin untuk universitas karena Pak Samsulnya sudah konfirmasi sudah penuh, otomatis ya kita nunggu sampai beliaunya benar-benar bisa, dan itu kan di luar kontrak gitu loh Pak. Jadi nggak bisa terserap di anggaran kita gitu loh. Kalau untuk yang masalah mendatangkan Pak Samsul Arifin itu yang dari Belmawa. Tapi kalau misalnya prodi mau mengadakan sendiri di luar, bisa, boleh, monggo, silahkan. Karena ada di SBM atau PMK ada transport atau apa, mengadakan pertemuan di luar, rapat di luar, itu ada aturannya gitu. Boleh, silahkan. Ya. Maksudnya saya menyampaikan ini barangkali ada yang langsung menanggapi, dalam artian kita bikin tim kecil nanti seperti itu. Ya, nanti selama ini memang buat agak sulit Pak. Itu. Kalau apa misalnya kita harus mengadakan di luar tanpa ada hibah, itu kan memang saya rasa jarang atau nggak diperbolehi sama Pak Rektor. Kalau versinya Pak Enul sih ya, saya pernah dulu kan sebelum ada hibah juga, Pak ayo Pak kita mengadakan di luar gini-gini, itu Pak Rektor kurang berkenan kalau mengadakannya di luar kampus. Nah, betul kalau ini ada dana masing-masing, saya rasa ya memang harus diserap, harus digunakan semaksimal mungkin. Ya, cuma kalau untuk bersama-sama universitas kan nanti laporannya juga LPJ-nya kan beda kan Pak. Jadi kalau bisa memang yang menyelenggarakan itu masing-masing prodi. Karena nanti laporan pertanggungjawabannya nggak bisa, oh ini urunan dengan ini kan nggak bisa, harus prodi itu sendiri. Karena nanti berkaitan dengan pajak-pajaknya juga sih gitu. Walaupun nanti toh direkapitulasi, pajaknya direkap, LPJ-nya juga direkap gitu. Tapi yang bertanggung jawab masing-masing prodi. Susah Pak ya, habisin ya. Iya sih, berarti kan ini ada konfirmasi sekaligus menawarkan sebenarnya Pak. Iya, terima kasih. Pak Suai Sengke. Monggo Bigma. Silakan. Atau Bu Mas Nia tadi. Hotel kan lumayan. Iya.
Thank you. Masuk, Pak. Boleh. Oke, boleh, silakan. Terima kasih, Pak Tata. Off lagi. Off. Nah, mic-nya mati. Mic-nya Bu Rini. Halo, mic-nya Bu Rini mati. Tulisnya putus ini. Sorry. Oh, ya, itu keputus ya? Ya. Tadi kan Pak Tatas kan share file yang di Excel itu kan dengan deskripsi, dengan CP per mata kuliah semacam ini. Tapi itu kan panjang. Apakah nanti pas ketika melaporkan dijadikan satu itu tidak kesusahan atau semacam apa? Untuk dokumen pendukungnya atau dokumen formal yang harus di-upload itu kan memang kurikulum. Jadi nanti jadinya buku kurikulum, Ibu. Nah, jadi kalau saya juga masih sulit menggabung, cuma ada solusinya. Kalau di Excel itu mungkin diekspor dulu ke JPEG ya. Baru nanti di-combine pakai Nitro, mungkin itu mungkin membantu. Nah, cuma nanti terpisah nih Pak Ibu ya. Apa yang kurikulumnya terpisah dengan ini sepertinya. Di lampiran. Iya, betul. Sepertinya seperti itu. Kalau ini sih kalau di prodi bahasa Inggris itu per mata kuliah, Pak. Jadi per mata kuliah kemudian disebutkan deskripsinya, kemudian baru disebutkan LO yang dikembangkan. Bisa. Jadi per mata kuliah. Boleh. Jadi memang nyaman ya centang gitu ya. Tapi kalau panjang juga agak ini. Tapi mungkin ini bisa jadi pertimbangan oleh Bapak Ibu, itu bisa dideskripsikan dengan deskripsi mata kuliah, kemudian dengan LO yang dikembangkan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Itu sih kalau urusan saya. Mungkin kalau yang perlu saya tekankan di sini, yang saya sendiri bingungkan, ini lebih ke RPS program, Pak. Kalau saya tidak salah tangkap itu ada RPS program, bukan RPS mata kuliah. Jadi RPS program MBKM sendiri itu mungkin ada teman-teman yang sudah menyusun itu semacam apa. Jadi mungkin dari sistem, dari RPS programnya semacam apa, mungkin ini bisa dikonversikan dengan mata kuliah ini, mungkin terus DPL-nya, skornya dari DPLK saja, ataupun dari pihak mitra, itu semacam apa. Mungkin ada kesepakatan atau keseragaman dari, mungkin nanti bisa jadi dari universitas, jadi bisa kita adaptasi ke prodi. Mungkin semacam itu yang saya tanyakan, terutama untuk RPS programnya. Kalau untuk RPS mata kuliah, insya Allah teman-teman bisa untuk menyusun. Kalau RPS program ini yang sangat-sangat baru. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa. Ya, saya tanggapi dulu, terima kasih Bu. Yang kami susun tadi itu kan format yang standar dari buku panduan. Jadi yang panjang itu juga memang kami menyesuaikan sebisanya dengan buku panduan. Nah, untuk RPS-nya justru kami belum selesai. 0% Pak Ria. Nah, untuk RPS-nya kita kenapa? Karena memang kemarin kita mematangkan dulu yang tadi itu CPL-nya, peta-petanya tadi, supaya Bapak Ibu dosen menyusun RPS-nya tidak kesulitan. Nah, sekarang kalau di buku panduan di halaman 99 sampai 127 itu kan di lampiran itu kan ada beberapa format RPS. Nah, itu yang dimaksud Bu Rini tadi betul, itu RPS mata kuliah, ada banyak model, mulai yang flip, blended, sampai yang konvensional. Nah, saya pakai yang simple-simple aja, cuma ternyata beda memang, RPS-nya beda dengan yang selama ini kita isi di SIMA. Ya, jadi memang beda. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan lagi, silakan dicek lagi. Nah, terus caranya menyusun RPS gampang, tinggal ngambil aja dari CP Prodi tadi yang sudah ditetapkan di mata kuliah tadi. Oh, ini sikapnya. Jadi itu tadi Bu Rini. Jadi kita ngambilnya dari yang kita susun tadi. Nah, paham, Pak. Nah, bukan maksud saya konversi-konversinya ya tadi ya. Itu nanti insya Allah ada di buku panduan universitas. Jadi nanti ada yang memayungi gitu Bu. Jadi semua teman-teman di prodi itu ada payungnya, yaitu SOP dari universitas ini sendiri. Cuma kalau masalah spesifikasi mata kuliahnya mungkin sepertinya di masing prodi. Jadi ada modul sendiri gitu, modul untuk konversinya gitu. Nah, itu yang memang juga belum selesai. Ini kemarin saya
masih diskusi dengan teman-teman, insya Allah besok mau mengerjakan itu. Betul tadi Bu. Jadi memang ya. Betul. Harus ada ini ini kalau untuk yang format RPS, kalau saya tidak salah tangkap, tidak harus yang ada di format di panduan, Pak. Kalaupun memang PT kita sendiri sudah memiliki format RPS, itu diperbolehkan. Kalau sepenangkapan saya seperti itu. Tetapi yang ada di kita belum mengacu di KKNI gitu loh, Bu. Saya lihat. Gitu? Betul. Nah, makanya kemarin kalau saya lihat di buku-buku itu, di buku teman-teman itu, termasuk prodi saya sendiri ya, itu covernya sudah KKNI, covernya gitu. Baik Pak, dilihat lagi. Emang mana sih KKNI-nya? Nggak ada. Gitu. Nggak ada KKNI-nya gitu. Makanya kami memang dengan adanya hibah ini, teman berkomitmen, ayo kita nyusun kurikulum yang bagus, yang sesuai dengan KKNI, SNDikti, termasuk panduan di MBKM. Ini memang kita memanfaatkan itu dengan semaksimal mungkin. Gitu. Jadi memang, ya monggo kalau mau memanfaatkan disimak, monggo. Cuma kan saya lihat nggak ada kolom. Iya. Nah, kolom untuk benar. Apa kan kalau di KKNI kan ada CPMK, sub CPMK, CPL Prodi, itu yang nggak ada gitu loh. Itu yang nggak ada memang. Oh, jadi Bapak Ibu bisa ambil di halaman 99 sampai 100. Jadi memang yang kalau saya pribadi yang membingungkan memang yang RPS program, Pak. RPS programnya. RPS programnya bukan RPS mata kuliahnya. Ya, misalnya kan ini juga nawarkan magang itu enggak ya? Nawarkan magang nanti dikonversi ke mata kuliah apa? Betul. Benar. Jadi semacam itu. Dan ini juga mungkin saya ada bukan saya sih. Jadi saya melihat ada contoh dari PT lain, itu mereka ketika membuat model kerjasama, ketika MOU itu juga berisi tentang konversinya. Jadi itu konversi dengan mitranya diakui oleh mitra seperti ini, mata kuliah ini. Mungkin ini bisa menjadi pertimbangan. Mungkin kita bisa menyeragamkan model kerjasamanya semacam apa, mungkin bisa menjadi pertimbangan. Jadi ada model konversi juga disebutkan pada MOU-nya seperti itu. Jadi mitra itu mengakui ketika magang, contohnya magang itu dikonversi dengan mata kuliah ini, ataupun nilainya juga dari DPLK atau dari pihak mitra juga ada, jadi semacam itu. Itu mungkin bisa dijadikan pertimbangan. Ya, terima kasih Bu Rini. Jadi ya maksudnya ini saya juga menunggu biar seragam. Jadi insya Allah untuk di buku panduan dari universitas, insya Allah SOP masing 8 program itu insya Allah ada ya. Tetapi untuk jaga-jaganya prodi sendiri juga paling enggak menyiapkan pedoman konversinya untuk program yang ditawarkan. Dan ingat kalau di prodi kan enggak harus 8 Ibu ya. Jadi kalau di prodi tergantung yang ditawarkan berapa gitu. Kalau misalnya kemarin kita 2 magang dan kewirausahaan ya kita siapkan 2. Tetapi universitas insya Allah ini teman-teman juga tadi pagi sudah mulai semangat ini yang di tim pendamping yang sebelumnya agak lemes. Ayo kita semangati lagi untuk nyusun itu dan insya Allah sih besok atau lusa insya Allah sudah jadi draftnya gitu. Tinggal nanti di ACC sama rektor untuk di surat keputusan rektor yang mendukung implementasi MBKM. Terima kasih Bapak Ibu, ini memang sangat sulit MBKM ini dan teman-teman juga semangat nyusunnya dan ini nanti semoga bisa Bapak Ibu bisa selesai menyusun laporan kemajuannya dan ingat tadi masalah anggarannya penyerapannya 80% dan ada agenda setelah laporan kemajuan itu kalau nggak salah ada monitoring dan evaluasi. Nah itu sepertinya dari BMAWA ya dan Jikti, sepertinya bukan dari universitas. Nah, jadi Bapak Ibu mohon disiapkan laporan kemajuannya sesuai dengan format dan yang penting LPJ-nya dan jangan lupa bayar pajak. Itu intinya biasanya kalau dana-dana dari pemerintah itu seperti itu. Mungkin sudah nggak ada pertanyaan Bapak Ibu. Sudah sore. Dan hidungnya masih masih perih ya, sakro. Oke, alhamdulillah. Sudah enggak, apa sudah Bu? Nggak perih. Oh gitu. Sudah nggak perih. Oke, terima kasih. Untuk laporan
Sebentar, ya. Bapak, satu lagi. Untuk laporan kemajuan itu kan ada laporan keuangan, G. Nah, itu kan kita kan minimal 80%. Itu berarti kita melakukan pembayaran PPh terlebih dahulu atau nanti di belakang atau semacam kalau mana untuk PPh laporan? atau PPN dan sebagainya itu nanti di belakang nggak apa-apa, Bu. Yang penting di laporan sebelum laporan akhir dibayarkan. Dibayarkan. Sebelum laporan akhir. Jadi laporan kemajuan ini belum dibayarkan belum, terlebih dahulu. Belum. Ya? Sama dengan penelitian dulu kan kita rata-rata kan teman-teman seperti itu. Jadi bahkan kalau terlambat pun sebenarnya nggak masalah, cuma nanti kan pasti diingatkan si universitasnya kan gitu. Cuma biar apa nggak diingatkan ya kita bayar aja sebelum laporan akhir seperti itu. Nanti bayarnya bareng-bareng aja nggak apa-apa, Bu. Nanti ya kita koordinasikan nanti sama-sama bareng-bareng ke KPP. Oke, terima kasih. Siap. Ada pertanyaan lagi? Hah? Apa, Pak? Wes, mangan aja. Ya. Nanti ini keburu sore, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya semuanya. Semoga bisa segera untuk menyusun laporan kemajuannya beserta LPJ keuangannya. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam kondisi seperti ini. Dan selalu diberikan kelancaran. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Japri.